Guys, bertemu dengan saya lagi, Raffi, di segmen Gua Jadi Ngeri Anjing. Dan ini bersama kakak saya, namanya Yuson Ababil. Yang ini ceritanya ini serem. Dan ini bukan part selanjutnya, part 1 kemarin ya. Jadi ini bukan lanjutan dari part 1, maksudnya bukan part 2. Ini cerita paranormal experience yang bersama kakak saya, namanya Yuson. Ini ceritanya ini pas cerita di rumahnya yang di Pasuruan dulu, itu sangat serem guys. Dan ini lanjut saja ya videonya, langsung ke intinya. Saya mau cerita dulu ya. Oke, apa ini paranormal experience? Iya, cerita di rumah saya sana, yang di Pasuruan itu. Saya pernah anu guys, ditampakkan, ya kayak ditampakkan mukanya. What Denny itu loh, ditakuti gitu di kamar pas sendirian guys. Itu nggak ada semua orang guys, dan saya itu ada yang melihat gitu segaris di kayak tulau mau gak kelihatan di pinggir jendela. Kayak kaca gitu ya, jendela. Ih, serem guys ya. Itu pas jalan keluar masuknya. Jadi saya di situ gak bisa keluar masuk guys, karena dia itu melihatnya itu perempuan apa laki-laki? Perempuan. Dikasih lihat di situ. Kok dikasih lihat sih ya? Pokoknya kelihatan lah gitu ya. Di tempat masuk sama keluarnya pintu itu kelihatan itu. Saya takut guys. Dan makanya saya tidak berani keluar, dan akhirnya ya dibuat santuy aja, padahal ya serem sih. Katik nangis aku guys. Ya gimana? Ikut dalane. Iya. Dalannya itu begitu, di keluar masuknya itu. Lah mau keluar nggak bisa guys, karena saya takut. Ya wes, dibuat santuy aja kan. Tapi ya sebenarnya ya takut sih. Kalau ada jalan lainnya mungkin bisa menyelamatkan diri, tapi itu tidak ada. Masa saya lompat ke jendela gitu? Ya jangannya kebakaran guys. Ya, makanya saya itu nggak keluar karena saya takut. Ya wujudnya itu kayak perempuan gitu, rambutnya panjang, di sekaki mungkin ya. Itu kayak panjang gitu, melebihi kaki lah. Jadi saya dilihat itu ya kayak bagaimana itu, copot jantungnya guys. Ya hampir pingsan sih, tapi nggak sempat, karena kalau pingsan siapa nolongin guys, sendirian di rumah ya kan. Merinding anjing gua. Ya maaf ya, saya tidak bisa lihat kamera guys, karena saya malu. Kalau saya lihat kamera tuh tidak bisa cerita gitu ya, jadi maklumin aja ya kan. Oke. Mungkin itu saja ya pengalaman yang pernah saya miliki di rumah saya sana. Tapi di rumah saya itu banyak sih kayaknya penunggu gitu. Ini salah satunya ya macan-macan itu ada di situ. Bisa berupa bermacam-macam. Tapi dia baik guys, penunggunya itu baik. Tapi nggak tahu yang kayak itu yang yang tadi lihat saya itu ya kalau bahasa Indonesianya itu menampakkan diri gitu ya. Yang menampakkan diri saya itu bukan dia guys, bukan si macan itu, tapi itu kayak hantu lain gitu. Jadi saya itu ya kayak merinding gitu. Tapi kalau yang macan itu ada, jadi itu ada kayak tetangga saya di situ habis mabuk gitu ya, lewat di depan rumah gini dalam keadaan kondisi tidak sadarkan diri, karena yang mabuk tadi itu teler guys. Jadi di situ kan rumah saya ada gudangnya itu ya. Ya di situ ada katanya kayak digantung sosok pocong gitu guys. Itu menurut dia. Tapi karena itu kan mabuk guys, jadi orangnya tuh bisa berubah wujud menjadi apa aja guys. Tergantung sifat yang ditampakkan ini. Maksudnya kita yang ditampakkan ini. Maksudnya itu apa ya? Diketoi gitu loh guys. Ditampakkan dirinya itu ya sebagai apa, itu tujuan orangnya itu kemana gitu. Kalau ini tujuan orangnya nih ya dalam kondisi mabuk, makanya dia itu kayak
ditempatkan yang pocong gitu, jadi tidak ditampakkan yang bagus-bagus. Tapi kalau ibu saya sendiri ya pernah ditolongin karena tangannya itu apa namanya itu kayak bengkak gitu, dan disembuhkan oleh itu macan putih itu berupa wujud kayak seperti kakek-kakek gitu, lewat mimpi ya disembuhkannya. Terus dibuat nyuci itu gak kerasa guys kalau sudah sembuh tangannya. Jadi kerasanya itu pas dibuat nyuci terus kok ada yang kurang gitu ya, dilihat ternyata tangannya udah sembuh gitu guys. Jadi itu pengalamannya ibu saya, dan pokoknya bisa lah. Jadi barang halus itu bisa menjadi apa aja ya, tergantung kalian aja yang ditampakinnya bagaimana. Kalau kalian dalam kondisi tidak sadar diri ataupun mabuk seperti itu ya mungkin ya bisa jadi gombel, mungkin bisa nanti kalian dijogok ya kayak gitu. Hati-hati guys. Jadi semua makhluk itu bisa berubah jadi apa-apa wis pokoknya gitu. Itu saja pengalamannya ya mungkin ya. Saya yang udah pernah alami. Ya mungkin gak banyak-banyak sih. Karena saya cuma itu saja sih pengalaman saya itu yang ditampakkan anak perempuan itu saja. Itu penampakan yang pernah saya alami sendiri. Dan kalau macan itu tuh saya ya yang cerita ke saya. Cuma mistisnya itu ada 2 itu guys. Karena rumah saya itu diapit oleh 2 sentra. Diapit oleh rumah kosong, belakang rumah kosong dan pinggirnya juga rumah kosong. Tapi pinggirnya itu musola guys. Jadi lumayan aman ya, oke. Karena penunggu rumah saya sendiri nih nggak jahat guys. Yang jahat itu yang belakang sama yang pinggir guys. Pinggir ya bahasanya, samping gitu. Kalau rumah saya sendiri sih enggak. Dan mungkin itu yang menampakkan diri ke saya itu mungkin bukan penunggunya rumah saya asli ya. Mungkin mau berkenalan mungkin. Yang rumah belakang itu saya juga nggak tahu. Tapi saya pokoknya merinding pada saat itu. Dan saya mencoba rileks tapi tidak bisa. Ini memberontak. Lalu dia sudah pergi dan saya mendobrak jendela untuk keluar. Pada saat itu posisi jendelanya itu ya terbuka tapi kuncinya kuncinya pintunya itu nggak ada guys. Jadi saya kekancingan lalu saya itu buka jendela dari dalam itu kan bisa kuncinya dibuka gitu. Jadi saya lewat jendela mendobrak keluar untuk merilekskan diri. Padahal ya terkejut ya guys, lari kocar kacir. Saya tidak sempat melihat ke kanan ke kiri karena saya itu merinding semua, bulu-bulu semua saya jegrik guys. Ini jegrik semua, nggak tahu saya gitu pokoknya ya. Seru-seruan aja ya ini ceritanya, nggak usah horor sekali. Nanti kalian pada nggak bisa tidur ya kan, mimpi seperti saya. Seperti itu ya ceritanya. Ya mungkin nggak tahu singkat apa enggak. Lanjutkan, ini bukan kakak kandung ya, makanya gak mirip ya. Dan saya tidak tahu ceritanya karena bukan kakak kandung. Ini kakak saudara dari satu mbah gitu guys ya. Dan subscribe channelnya apa? Reporter Jalanan. Oke, bagi kalian yang ingin subscribe channel saya Reporter Jalanan. Tuh guys, subscribe guys. Sudah banyak guys subscribe-nya. Dan ayo tembuskan sampai 1000 yang Reporter Jalanan untuk mencapai adsense. Ya guys ya. Jam tayangnya masih sedikit. Nggak apa-apa guys. Pemula guys. Yang penting semangat bikin kontennya. Bagi kalian yang belum termotivasi ya silakan segera bikin YouTube. Segera membanggakan orang tua ya kan, mampir kita. Oke. Iya guys. Terus katanya ini tuh ada cerita juga guys. Katanya itu seperti apa ya? Kayak apa? Ada yang oh ya, kan di rumahnya Mas saya ini kan ada rumah kosong guys. Sudah dari dulu sih, cuma nggak tahu, saya kan bukan orang sana. Itu katanya ada barang-barang yang dibanting, iya dah. Biasanya dari rumah belakang itu biasanya ada yang dibanting, cuma ya nggak ada bantingannya, cuma suara gitu doang guys. Ya pernah sih kedengeran jam 1 malam biasanya, cuma itu jarang banget guys, karena saya kedengerannya itu cuma 1 kali ya, 1 kali, paling nggak sudah lama itu guys,
sudah 1 tahun 2 tahun. Dan suasananya kalau di sana itu bukan suasana seperti di sini adem ayem seperti itu ya guys ya. Di situ seperti bulu kuduk semua ya guys ya. Aduh. Tapi bukan di kawasan rumahnya, di kawasan rumah kosongnya itu guys. Seperti sudah kayak campur aduk lah ya suasana hati ini. Terus itu guys, guys. Kan di situ kan banyak ditaruh-taruh seperti barang-barang kosong. Iya sih? Iya. Barang-barang kosong seperti kulkas-kulkas. Itu sih sangat serem sih ya. Dan rumahnya itu diapit guys oleh rumah hantu. Ya bukan rumah hantu sih, saya nggak tahu, rumah kosong. Di sini juga guys, di depan dan di pinggir. Kalau yang di sini di rumahnya mas saya ini di belakang dan di pinggir guys. Kalau di belakang ini orangnya itu meninggal semua guys. Sudah tua jadi meninggal, nggak ada yang nempati. Dan katanya sudah banyak penunggunya. Seperti yang di sini sih dulu sih banyak tapi kata orang-orang ini penunggunya sudah pindah ke yang depan. Jadi aduh takut guys, suasana hati capek guys. Sudah. Ya ini belum ya guys ya, saya paskan sampai 15 menit. Ini 13 menit nanggung guys. Ini nanti karena ada yang dipotong. Dan guys tolong kalau suka video seperti ini komen ya. Saya sih yang kemarin sih saya lupa ya, itu saya nonaktifkan jadi kalian nggak bisa komen. Jadi kalau kali ini saya akan mengaktifkan agar kalian bisa komen ya. Dan subscribe channelku ini ya, apa namanya lali aku. Raffi Channel Ini Raffi Channel di segmen gua jadi ngeri anjing gitu guys. Dan ini sudah tahu ya. Saya tahu di link deskripsi. Namanya Reporter Jalanan dan ada 2 guys, banyak. Nggak kepake semua, itu doang yang kepake ya. Ya banyak sih, cuma nggak keurus semua wis. Itu saja yang keurus ya. Dulu sih pernah buat YouTube namanya Yuspi Channel, itu sudah bubar guys. Orangnya gila semua, bubar. Kita ditinggalin guys sama tim-tim. Ini bukan abal-abal ya, meskipun saya masih umur segini saya juga punya tim guys. Timnya itu coba lihat di Yuspi Channel, dan itu channelnya sudah mati guys ya. Sudah mati permanen, nggak mau diupload lagi. Dan ini kita membuat YouTube masing-masing ini guys. Kalau kalian suka paranormal experience sama mas saya, tulis di kolom komentar ya guys ya. Selamat di video paranormal experience lainnya. Oke.